Shalom anak-anak kelas 4 sampai 6. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bisa sama-sama mendengarkan nantinya firman Tuhan dan kita bisa memuliakan memuji nama Tuhan pada hari ini. Untuk memulai devosi kita hari ini, mari terlebih dahulu kita menyerahkan tubuh dan pikiran kita kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita selama devosi ini. Untuk memulainya, mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih Allah tiada pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami waktu untuk bisa sama-sama belajar firman-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami agar kami bisa mengikuti devosi pada hari ini dengan baik, dan pada akhirnya nanti Tuhan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, devosi kita hari ini akan membahas logo tema sekolah kita. Tema sekolah kita tahun ini adalah Desiring Youth, dalam bahasa Indonesia yaitu Merindukanmu. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 26 ayat 8b sampai 9a. Yesaya pasal 26 ayat 8b sampai 9a, mari kita baca bersama-sama. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Pernahkah kalian melihat logo tema sekolah kita tahun ini? Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita lihat, ya ini seperti tetesan air. Lalu di dalamnya ada apa aja sih? Nah, di situ kita bisa melihat ada kata Desiring You, kemudian ada ayat Alkitab, kemudian ada gambar tetesan air. Nah, lalu mengapa logo ini yang dipakai? Kenapa bukan logo yang lain begitu? Nah, logo ini memiliki makna tersendiri. Apa maknanya? Mari kita lihat satu-satu. Air. Nah, air memiliki makna yaitu menyembuhkan. Nah, misalnya ketika kamu keselak, pasti yang kamu lakukan adalah meminum air. Kemudian memberikan kesegaran bagi kita, memberi kepenuhan, kemudian memberi pertumbuhan, memuaskan dahaga kita ketika kita haus, kemudian membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Sifat air itu lembut, sama juga seperti kasih Kristus, di mana kasih Kristus bagi kita itu sifatnya lembut, ya. Kemudian mari kita lihat kata desiring.
Desiring sendiri berarti memiliki hasrat, memiliki keinginan dan merindukan. Intinya adalah kepada siapa sih sebenarnya ya yang paling kita rindukan, yang paling kita inginkan untuk memenuhi rasa tersebut. Ada beberapa orang yang salah menempatkan rasa tersebut, ya, menempatkan posisinya salah. Nah, jika kita menempatkan atau mengisi kekosongan hidup kita dengan hal duniawi, misalnya menomorsatukan apa? Menomorsatukan uang. Apakah kita akan berhenti puas dengan uang yang kita miliki? Tidak. Kita tidak akan pernah puas. Tapi ketika kita mengisi hidup kita dengan air hidup, menempatkan Kristus di dalam hati kita, maka kerinduan tersebut akan terpuaskan. Nah, sekarang jika kamu perhatikan kata disering lagi, yaitu huruf G-nya. Kamu perhatikan baik-baik. G-nya itu melewati batas atau garis airnya. Nah, mengapa melewati batas? Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah kita perlu memberikan dampak bagi siapa? Bagi orang lain setelah kita sendiri telah menerima kasih Kristus dan menempatkan Kristus dalam hati kita. Nah, kemudian ketika kita mengalami pemulihan, pertobatan, hasilnya itu biarlah terpancar dari dalam keluar. Nah, ini menunjukkan karakter ilahi. Nah, ketika kita sudah memancarkan karakter Kristus, kita sudah hidup dalam Kristus, merindukan Kristus, maka hidup kita akan menjadi berkat, terang dan garam bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Lewat dari mana? Lewat hasil pancaran, ya, pancaran kasih Kristus yang telah kita terima, yang telah kita rasakan sendiri. Nah, kemudian kamu perhatikan lagi kata you. Kata you ini dibuat dalam huruf dalam ukuran besar. Mengapa ukurannya besar? Ini menandakan apa? Ini menandakan atau melambangkan bahwa Kristus yang menopang hidup kita. Kristus turut bekerja di dalam hidup kita. Kristus turut bekerja dalam pemulihan hidup kita. Ini juga berarti apa? Kita mengalami ketergantungan kepada sumber air yang benar, yaitu Yesus Kristus. Logo ini sendiri, logo ini berkaitan dengan logo tema sekolah kita tahun lalu. Masih ingat kalian logo tema sekolah kita tahun lalu? Ya, logo tema kita tahun lalu itu bentuknya seperti bejana. Kalau tahun lalu arti dari logo yang ini New Ever After, kita hidup di dalam bejana Tuhan, maka sekarang di dalam bejana tersebut kita isi dengan air yang hidup, yaitu dari sumber air yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bejananya kita isi, ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya inti dari atau kesimpulan dari yang kita bahas hari ini? Nah, ini logo bukan hanya sekedar logo, tetapi kita diminta untuk benar-benar dekat dengan Tuhan, merindukan Kristus di dalam kehidupan kita, menempatkan Kristus di dalam hidup kita, ya. Kita punya keinginan, punya kerinduan untuk semakin mengenal Kristus. Dengan adanya Kristus di dalam hidup kita, kita bisa menjalankan hidup kita dengan benar. Nah, demikianlah devosi yang bisa dibagikan bagi kalian. Kita akhiri devosi ini, kita menyanyikan lagu tema sekolah kita dengan judul Desiring You. Kau yang tak terus
kehendak-Mu ya Yesusku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, Engkau berkati bagi kami, dan tuntunlah kami Tuhan, agar kami bisa semakin mengenal Engkau, dan kami bisa merindukan Engkau Tuhan, mengenal Engkau, mengisi diri kami dengan semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan seluruh kegiatan kami hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.